Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerald Aditya dengan NPM 2110631220026 dari Gizi Unsika Angkatan 2021 dengan kelas Gizi 6A. Tema yang kami bawakan atau judul yang kami bawakan ialah biaya penyelenggaraan makanan. Topik pembahasan yang dibawakan ialah yang pertama, macam-macam biaya penyelenggaraan makanan. Yang kedua, biaya bahan makanan. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan biaya. Keempat, pengendalian biaya bahan makanan. Pertama, biaya penyelenggaraan makanan. 1. Food cost. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian berbagai bahan makanan yang akan diolah untuk menghasilkan produk atau makanan. Besarnya biaya yang dikeluarkan bervariasi, tergantung dari menu, jumlah konsumen, dan jumlah porsi makanan yang dihasilkan. Pengeluaran untuk tahap ini meliputi bahan baku, yaitu bahan makanan pokok seperti lauk pauk, sayuran, buah. Yang kedua, bumbu, yaitu bumbu kering, bumbu segar, atau bumbu kemasan, dan lain-lain. Yang ketiga ialah biaya kemasan. Bahan makanan yang dikirim seringkali harus dalam kemasan khusus karena berbagai alasan, antara lain suhu, potongan, rawan pecah, atau hancur, dan lain-lain. Yang keempat ialah biaya transport. Dibutuhkan transportasi untuk membawa bahan makanan dalam jumlah besar dan tepat waktu. Yang kelima ialah pajak. Kedua, biaya tenaga kerja. Pengeluaran untuk membayar tenaga kerja penyelenggara makanan sesuai ketetapan yang berlaku. Pengeluaran untuk tenaga kerja ada yang pengeluaran tetap, ada juga pengeluaran yang bervariasi, meliputi gaji atau upah, honor. Yang ketiga, uang makan. Yang keempat, transport. Yang kelima, uang lembur. Yang keenam, bonus, dan lain-lain. Yang ketiga ialah biaya lain-lain atau overhead. Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional kegiatan. Selain biaya bahan makanan dan biaya tenaga kerja, jenis pengeluarannya bervariasi tergantung institusi. Umumnya meliputi gaji atau upah, air, telepon, ATK, alat tulis kejar, penggantian atau pembelian alat, seragam, alat kebersihan, fotokopi dan materai, dan lain-lain. Biaya penyelenggaraan makanan dengan tenaga kerja merupakan komponen yang menggunakan persentase cukup tinggi. Biaya bahan makanan dan tenaga kerja dapat mencapai kurang lebih 75% dari total biaya. Biaya lainnya yang diklasifikasikan sebagai biaya overhead dan operasional meliputi kurang lebih 12-18% dari anggaran. 2. Biaya bahan makanan. Biaya bahan makanan dihitung berdasarkan standar berat kotor dari pedoman menu dan akan berpengaruh pada total biaya penyelenggaraan makanan sesuai dengan jumlah atau porsi makanan yang dihasilkan atau jumlah konsumen yang dilayani. Dalam penyelenggaraan makanan rumah sakit juga dipengaruhi oleh kelas perawatan. Untuk menghitung biaya makan per orang per hari dibutuhkan data sebagai berikut. Yang pertama ialah jumlah biaya yang dikeluarkan dalam 1 bulan. Yang kedua, jumlah konsumen yang dilayani dalam bulan yang sama. Untuk perencanaan biaya bahan makanan dapat menggunakan pedoman menu dan standar resep. Sedangkan untuk menilai setelah penyelenggaraan makanan dilakukan, maka biaya bahan makanan dapat diperoleh dari total pembelian bahan makanan dalam 1 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menghitung biaya bahan makanan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan pemberian makan. Yang kedua, standar gizi atau standar makanan. Yang ketiga, standar resep. Yang keempat, standar porsi. Yang kelima, standar sisa makanan. Yang keenam, batas toleransi jumlah makanan yang tidak dimakan oleh konsumen. Untuk rumah sakit, ditetapkan batas toleransi kurang lebih 20% dan harga kontrak bahan makanan. Perhitungan biaya bahan makanan ada 3 cara. Yang pertama melalui perhitungan biaya per resep. Yang kedua melalui perhitungan biaya pemakaian bahan makanan per konsumen. Yang ketiga melalui perhitungan biaya menu per hari. Cara pertama yaitu perhitungan biaya bahan makanan per resep. Memerlukan beberapa data yaitu standar makanan, menu, standar resep, masakan dari semua menu pada siklus menu yang telah ditetapkan. Pedoman menu. Harga kontrak bahan makanan atau harga beli bahan makanan berikut merupakan alur dari biaya makanan berdasarkan biaya resep. Cara kedua yaitu perhitungan biaya bahan makanan berdasarkan jumlah konsumen. Memerlukan beberapa data yaitu data persediaan bahan makanan awal dan akhir, catatan pembelian bahan makanan pada periode tertentu, harian, satu siklus menu atau bulanan, data kerusakan bahan makanan, harga kontrak atau harga beli bahan makanan, data jumlah konsumen yang dilayani. Berikut merupakan alur dari kegiatan biaya makanan pemakaian bahan makanan. Yang ketiga ialah perhitungan biaya bahan makanan berdasarkan menu pada hari. Langkah-langkah cara ketiga sebagai berikut, yaitu pertama pedoman menu, yang kedua biaya resep, yang ketiga harga menu per waktu makan, yang keempat harga per hari.
Berikut merupakan alur perhitungan biaya makanan berdasarkan biaya menu. Yang ketiga ialah pencatatan dan pelaporan biaya. Seluruh pengeluaran uang dalam proses penyelenggaraan makanan perlu dicatat dan dilaporkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merancang formulir yang sesuai untuk pencatatan. Yang pertama, pencatatan. Subtema proses penyelenggaraan makanan terdiri dari tahap pengadaan bahan makanan, tahap penyimpanan dan pengawasan gudang penyimpanan. Yang ketiga, tahap produksi makanan. Yang keempat, tahap distribusi makanan. Subtema pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan SDM, pencatatan yang perlu dilakukan adalah catatan penggajian. Subtema yang ketiga ialah biaya lain operasional dan pemeliharaan. Yang pertama, operasional harian. Yang kedua, operasional bulanan. Yang ketiga, operasional tahunan. Yang kedua dari pencatatan dan laporan biaya ialah pelaporan. Jenis data yang perlu dikumpulkan untuk pengolahan bahan makanan antara lain data anggaran untuk bahan makanan, data pembelian bahan makanan, yang ketiga data penggunaan bahan makanan, yang keempat data persediaan bahan makanan di gudang pada awal dan akhir periode. Laporan umumnya dibuat pada periode tertentu seperti bulanan, tahunan, 5 tahunan, atau jangka waktu lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Data yang diperoleh dari catatan ini adalah total biaya makanan yang beli selama 1 bulan dan persediaan titik bahan makanan pada awal dan akhir bulan. Total biaya pembelian bulanan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua faktur pembelian. Metode untuk menghitung biaya total makanan digunakan dalam sebulan. Yang pertama ialah lakukan inventaris jumlah bahan makanan yang tersimpan di gudang pada awal bulan. Perhitungan, konversikan hasilnya dalam bentuk harga. Yang kedua ialah tambahkan total nilai pembelian yang dilakukan selama bulan tersebut. Total faktur dibayar selama per bulan. Yang ketiga ialah kurangi dengan nilai bahan makanan yang tersimpan di gudang pada akhir bulan. Yang keempat ialah hasil yang diperoleh adalah total biaya bahan makanan yang terpakai selama sebulan. Setelah diperoleh total biaya makanan selama sebulan, maka dapat ditentukan biaya makanan per orang atau bulan yang dengan biaya rata-rata semua makanan yang disajikan. Berikut merupakan alur perhitungan biaya bahan makanan per konsumen. Setelah diperoleh total biaya makanan selama sebulan, maka dapat ditentukan biaya makanan per orang atau bulan yang bukan rata-rata semua makanan yang disajikan. Laporan bulanan biaya tenaga kerja mencakup analisis hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah gaji atau upah tenaga tetap dan tidak tetap yang dibayar bulanan. Yang kedua, jumlah gaji atau upah tenaga harian. Yang ketiga, jumlah uang tunjangan dan insentif yang dibayarkan pada bulan berjalan, seperti tunjangan jabatan, transport, uang makan, uang lembur, asuransi, baju seragam, dan lain-lain. Jumlah karyawan yang memperoleh kenaikan atau potongan gaji merupakan mencakup analisis hal yang keempat. Yang keempat dari subtema ialah pengendalian biaya bahan makanan. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan usaha sistematis agar hasil kerja sesuai dengan perencanaan. Aspek pengendalian biaya penyelenggaraan meliputi yang pertama pengendalian biaya bahan makanan, yang kedua pengendalian biaya tenaga kerja, yang ketiga pengendalian biaya lain-lain atau overhead. Sedangkan tujuan pengendalian biaya makanan adalah yang pertama dihasilkan produk atau makanan yang telah direncanakan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan. Yang kedua dihasilkannya produk makanan dengan standar cita rasa, takaran, penampilan, dan mutu bahan makanan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu dikendalikan, yang pertama mutu produk yang dihasilkan melalui pengendalian cita rasa. Yang kedua jumlah produk, yang ketiga efisiensi operasional. Dalam standar resep suatu masakan dijelaskan juga secara rinci mengenai bahan makanan yang digunakan, ukuran, jumlah, metode memasak, waktu memasak, peralatan yang digunakan, serta mutu makanan yang diharapkan beserta foto berwarna produk masakan. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah yang pertama ketelitian pencatatan pembelian harian, mingguan, bulanan. Yang kedua pengawasan efisiensi penggunaan bahan makanan. Yang ketiga pemahaman manajemen tentang anggaran biaya. Yang keempat pencegahan kesalahan dan kehilangan dalam persiapan produksi dan distribusi makanan. Yang kelima, fokus pada pencegahan, bukan memperbaiki. Langkah pengawasan biaya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat standar pelaksanaan pengawasan, standar kualitas, kuantitas, biaya, dan prosedur. Yang kedua, melakukan penilaian kinerja oleh tenaga yang sudah dilatih. Yang ketiga, membandingkan hasil penilaian dengan standar. Yang keempat, menetapkan tindakan koreksi. Fungsi-fungsi yang terkait dengan kegiatan produksi makanan yaitu yang pertama pengendalian fungsi pembelian, yang kedua pengendalian fungsi penerimaan, yang ketiga pengendalian fungsi penyimpanan dan pengeluaran, yang keempat pengendalian fungsi produksi makanan, yang kelima pengendalian biaya tenaga, yang keenam pengendalian biaya overhead dan penunjang. Cara pengendalian biaya lainnya yang dapat digunakan adalah pengendalian biaya berdasarkan waktu makan. Berikut merupakan alur pengendalian waktu makan. Sekian dan terima kasih. Jika ada ingin pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Bantu like dan subscribe. Terima kasih.